Sartik. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang ya. Eh, Gimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Belum ada yang kena atau di kantor aman-aman aja? Tempat kerja? Alhamdulillah sih, Pak. Kemarin habis vaksin juga. Wah, udah vaksin pertama ya? Iya. Dapat apa vaksin pertamanya? Astra. Astra, Pak. Sekarang Sinovac-nya kayaknya lagi nggak ada ya. Sinovac-nya habis berarti ya? Astra sekarang. Utang dulu deh sama Cina. Astranya stoknya banyak, cuma lebih diakui di luar kalau Astra ya. Teman-teman pakai udah vaksin Astra gitu ya, untuk ke Eropa mungkin masih bisa diakui ya. Kemarin saya dapatnya Sinovac. Tapi bukan Sinovac, Pak, katanya, Pak. Iya, saya dapatnya Sinovac. Kalau saya mau ke Inggris itu nggak masuk, jadi dihitungnya belum masuk vaksin kalau Sinovac. Cuma memang katanya Astra itu lebih strong lah vaksinnya ketimbang yang lain. Gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, hari ini kita akan bahas lanjutan optimasi Instagram part 3. Hari ini week yang terakhir kita bahas Instagram. Di next meeting-nya kita akan bahas topik-topik yang lain lah yang belum kita bahas gitu ya. Ada beberapa topik yang sudah saya ancang-ancang akan saya share ke teman-teman gitu ya. Termasuk nanti ada FB Ads mungkin ya, Facebook Ads kalau teman-teman mau main iklan. Kemudian teman-teman udah pada punya website nggak? Website belum, Pak. Belum. Belum punya website pribadi ya. Nah, kalau Anda mau pakai FB Ads sih nggak harus punya website juga ya, bisa langsung diarahkan juga ke WhatsApp Anda gitu ya. Cuma sayang nanti nggak bisa di-record. Bisa sih di-record, cuma pakai tambahan apa ya, tambahan tools, tambahan alat buat nge-record database calon customer Anda, calon leads Anda. Karena kalau kita pakai FB Ads itu makin besar database kita ya, makin huge database kita, makin murah iklan kita. Oke, nanti bahasan kita itu nanti. Nah ini optimasi akun Instagram, materinya sebenarnya nggak jauh beda gitu ya, saya cuma ngelanjutin doang. Ini saya udah sampein kemarin. Oh iya nih, saya mau sharing juga nih. Di konten saya kemarin, saya dapat konten viral juga nih. Nah ini udah sebentar lagi nih. Mana ya kemarin ya? Nah ini nih. Nah ini teman-teman, konten saya viral nih teman-teman. Di view 122.000 orang. Yang nge-like itu berapa ya? Kalau di sini nggak kelihatan. Dia bisa kelihatan di handphone. Kalau di web itu memang terbatas ya. Kalau di Instagram itu. Yang saya dapat dari sini ya, follower itu per kemarin itu ada follower baru, saya dapat 1.200 follower, teman-teman. Dapat view-nya 122.000, kemudian follower-nya dapat 1.200. Nah, saya lihat di Pak, maaf, Pak. Ya. Itu untuk video seperti itu Bapak buat sendiri atau ngambil dari video lain, Pak? Ngambil. Saya ngambil. Ngambil itu nggak kena apa-apa ya, Pak? Ya kan saya sertakan. Gimana, Pak? Saya sertakan di sumbernya. Oh gitu, Pak. Nanti saya ceritain deh, ya. Gimana cara ngambilnya gitu ya. Oke, Ini Pak. di video ini gitu ya, saya dapat follower ini sekitar per hari ini yang ngikutin saya, yang follow saya dari video ini 1.600 orang. 1.612 gitu ya. Impression-nya itu
2 kalinya ini 229.000, di atas 200.000 yang berkunjung ke profil saya. Profil saya ini kalau teman-teman masuk ke halaman profilnya gitu ya, itu ada sekitar di data saya 1.900. Jadi conversion-nya bagus banget nih. Kemungkinan waktu saya posting waktunya tepat, jamnya tepat gitu ya. Kemudian hashtag-nya juga kena gitu ya. Hashtag-nya kena, kemudian ya udah jadi viral gitu ya. Terus yang saya lakukan apa? Supaya naikin impression nanti akan saya ini gini, saya lanjutin aja. Nah, jadi syaratnya konten Anda viral, yang pertama adalah yang view harus banyak ya teman-teman ya. Yang view harus banyak, makin banyak yang view berarti konten Anda akan potensi viral. Kemudian yang ngasih like juga banyak, kasih love ini banyak. Kemudian yang ngasih komen ini juga banyak. Kemudian yang reshare banyak, yang yang save juga banyak gitu ya. Yang save di sini sorry. Yang nge-save juga banyak. Ini yang nge-save itu ada 100 ada 13.074 yang nge-save. Nah, kalau misalkan like ini kita nggak bisa manipulasi teman-teman ya. Like itu berdasarkan orang yang nonton konten kita. Maka syaratnya konten kita bisa di-like banyak orang, yang pertama ya kontennya harus bermutu ya. Kemudian kalau gambarnya juga harus clear gitu ya. Kemudian kalau bisa memberikan memberikan information ke orang yang ngelihat. Kemudian yang paling penting teman-teman ya, saat kita ngeposting konten gitu ya, adalah kalimat pertamanya ini nih. Kalimat pertama ini sangat menentukan gitu ya. Keyword-nya ini sama seperti kalau kita nulis artikel di website gitu ya. Ini adalah keyword yang penting, karena begitu orang browsing sesuatu dari kita gitu ya, yang kelihatan adalah gambar ini atau video ini ditambah satu keyword pertamanya ini nih, kalimat pertamanya ini. Kalau yang ke bawahnya ini nggak kelihatan sama orang lain. Jadi kalau dia udah masuk, udah ngelihat gitu ya, dia lihat tulisan keyword-nya kena sesuai apa yang dia mau atau mungkin menarik menurut dia gitu, maka dia akan datang ke konten kita. Dia akan ngeklik gitu ya. Kalau begitu dia ngeklik, dia akan di Instagram akan ke-record. Kemudian ini konten saya adalah repost, teman-teman. Jadi saya nggak kalau untuk masak saya nggak pernah buat konten sendiri. Biasanya saya melakukan repost, tapi kalau saya repost pasti saya sebutin sumbernya gitu. Kayak dari sini ini sumbernya dari Dapur CH. Dapur CH ini konten dari Malaysia. Konten aslinya dia di sini mana ya? Kayaknya diturunin kali sama dia. Udah nggak ada. Kemarin saya lihat ada. Konten aslinya itu nggak banyak ya, viewer-nya cuma 300, 200, 300 gitu ya. Justru begitu saya repost postingannya dia, itu jadi viral. Kemudian yang berikutnya karena saya pakai strateginya multi account gitu ya, teman-teman. Kemarin kita bicara strategi. Nah, ini kan strateginya ada 2, ada single account, ada multi account. Saya pakai strategi multi account, cuma di sini saya fokusnya nggak ke satu akun, jadi semua akun mereferensikan akun yang lain gitu ya. Ini kayak karena saya pakai strategi multi account, maka saya juga mereferensikan akun-akun saya yang lain gitu ya. Dari hasil satu konten yang viral ini juga bisa potensi menghasilkan follower baru ke akun-akun saya yang lain. Jadi begitu masuk, saya dapat follower dari sini 1.600, ternyata akun-akun saya yang lain yang ada di sini juga kebanjiran juga ya, walaupun jumlahnya nggak sebanyak yang didapat sama akun makanan ini. Jadi saya masukin nih caption ini. Yang pertama adalah judul di awal gitu ya, satu kalimat, kemudian sumbernya, kemudian kita referensikan akunnya, akun yang kita miliki gitu ya. Dan ini juga bisa jadi ladang jualan nanti teman-teman. Anda mau promote
promosiin akun Instagram customer Anda, bisa juga melalui link ini gitu ya. Karena bisa datengin follower follower organik ke Instagram kita yang lain. Kemudian yang terakhir adalah hashtag gitu ya. Hashtag ini yang kemarin kita udah bahas, yang jumlahnya 15 sampai 25 gitu ya. Nah ini saya pakai hashtagnya sekitar 17 hashtag ya teman-teman ya. Kalau yang pertama ini hashtagnya spesifik, bicara tentang ayam gitu ya. Kalau yang ini udah hashtag-hashtag universal gitu ya. Kalau orang mau browsing masalah resep, makanan dan segala macam ini universal. Dan terakhir adalah hashtag yang berkaitan dengan nama akun kita. Gitu. Jadi flow-nya kayak gitu. Yang pertama di awalnya itu sekitar bisa jadi 3 atau 5 hashtag gitu berkaitan dengan isi konten gitu. Kalau ini karena isinya kontennya adalah ayam, ya udah saya masukin ayam bakar, ayam kecap, ayam geprek gitu ya. Kemudian sisanya adalah konten-konten hashtag universal dan terakhir adalah hashtag berkaitan dengan nama akun kita. Kenapa? Karena kenapa kita masukin hashtag yang berkaitan dengan nama akun kita, nanti makin banyak kita posting, maka ini akan jadi satu hashtag juga yang mungkin akan dipakai juga sama orang gitu ya. Nanti dipakai sama orang hashtagnya, otomatis begitu banyak orang yang pakai hashtag tentang nama akun kita, potensi nama akun kita untuk banyak dapat follower akan semakin besar gitu. Kemudian ini kalau like kita nggak bisa manipulasi hasil dari konten. Kemudian yang berikutnya adalah komen. Komen ini kita bisa manipulasi nih teman-teman. Sama seperti yang saya lakukan seperti ini gitu ya. Setiap orang komen di sini gitu. Karena kita perlu tahu juga nih algoritma Instagram itu dia mencatat komen yang terjadi yang ada di konten kita itu bukan hanya komen orang yang lihat konten kita, tapi juga termasuk komen yang kita lakukan. Makanya di materi saya ada spam komen gitu. Ini saya melakukan spam komen gitu sebenarnya. Tapi bukan spam asal-asalan, tapi saya mereplay komenan orang yang lihat konten saya gitu. Kayak ini dia bilang mau gitu ya. Ya udah saya replay aja. Bisa juga nanti Anda kalau ada interaksi kayak gini dari orang yang follow Anda gitu atau dari orang yang ngelihat konten Anda juga pancing dia untuk melakukan komen lebih lanjut gitu. Syukur-syukur ada diskusi jadi di sini. Karena makin banyak isi komenan gitu, makin besar diskusi yang Anda lakukan di komenan ini, maka akan ada potensi impresi dari konten Anda ini akan semakin naik gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sia-siain gitu. Setiap ada orang komen pasti saya melakukan komen balik gitu. Karena ini memang segmennya orang-orang Malaysia. Jadi ya udah kita gunain pakai ada beberapa bahasanya dia juga gitu ya. Kemudian itu komentar, kemudian kalau misalkan gimana caranya orang bisa share konten kita gitu ya. Ini kalau orang Anda mengharapkan orang bisa like atau share atau save gitu ya, Anda tinggal kasih caption-nya aja di sini. Jangan silakan tag orang terdekat Anda gitu kan. Atau jangan lupa kasih komen atau like ya, atau silakan di-save nih gratis gitu. Nah itu memancing orang untuk melakukan apa yang kita perintahkan gitu ya. Kalau di bahasanya copywriting yang udah pernah kita pelajari juga ya. Itu memancing orang untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi bisa juga kita lakukan di sini di penjelasan dari konten yang kita buat. Nah, itu juga bisa naikin jumlah impression dari konten yang akan kita buat gitu, teman-teman. Gimana cara saya riset konten gitu ya, nyari konten, gimana caranya? Karena ini kontennya adalah makanan gitu ya, maka biasanya saya nyari konten yang berkaitan ya. Karena ini makanan, ya tinggal cari aja hashtag-nya apa, makanan gitu ya. Atau hashtag-nya apa, resep gitu ya. Saya mau sesuatu yang
yang bisa follower saya atau orang yang lihat konten saya bisa nge-save gitu ya, maka paling enak adalah resep atau referensi makanan enak gitu ya. Kayak gini resep gitu ya. Kita cari aja nih, misalkan nih resep masakan gitu ya. Nah, carilah konten-konten yang udah viral gitu ya. Di resep makanan cari konten yang udah viral. Yang udah viral ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari jumlah viewer-nya nih. Misalnya 35.000. Cari yang paling besar yang 24.000 gitu ya. 36, 53, 25, 37. Nah, ini masih kecil nih, kalau 37. Kalau saya biasanya untuk resep makanan gitu ya, biasanya saya, targetin adalah konten-konten yang, di atas 100.000 ya, udah di-viewer, sama orang 100.000 dan saya fokus di video. Karena apa? Karena hashtag saya berkaitan dengan, video gitu ya, di 24, jauh ya. Nah, ini 80.000 bisa, atau 92.000 gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya nggak fokus kalau misalkan di sini ada orangnya gitu, saya nggak gitu tertarik gitu ya untuk mempublikasikan atau me-repost. Biasanya yang fokus sama makanannya aja, kayak gini 80.000 ya udah tinggal, repost aja. Nah, ini karena saya pakai tools yang namanya Viral, jadi memudahkan saya untuk untuk repost konten ya, jadi gitu. Jadi saya tinggal, klik kanan terus kemudian repost aja. Tapi kalau teman-teman yang nggak pakai tools, Anda bisa menggunakan tools yang gratisan gitu ya, karena Viral ini bayar setahunnya 500.000 kalau nggak salah. Kemudian kalau yang gratisan juga ada juga, repost Instagram, Anda tinggal cari di Google, nah nanti Anda tinggal download aja, ekstensinya pakai aplikasi atau ekstensi di browser. Atau cara manual, kalau cara manual, Anda ada kontennya misalkan, ini masukin dulu deh. Nah, ini kalau udah masuk kontennya gitu ya, karena saya pakai Viral, saya ngambil original caption-nya dia gitu ya. Dan original caption-nya dia udah masuk ya, dia bikin apa sih? Jagung molor ya. Nah, ini teman-teman, tadi saya bilang kata pertamanya itu adalah keyword yang memang, calon follower Anda akan lihat gitu. Jadi bikin, bikin kata kunci yang menarik gitu ya. Ini apa sih? Jagung manis. Nah, ini bikin aja yang menurut Anda menarik gitu ya. Jagung manis, asin, gurih gitu ya. Ya udah. Kemudian kita sertakan sumbernya nih. Sumbernya siapa nih? Ya, ini kan sesuai nih. Kadang, dia hasil repost juga. Kalau saya lebih prefer saya masukin sumbernya berdasarkan siapa yang buat video gitu ya. Mau dia yang, repost siapa gitu ya. Ini karena memang yang buat video si Resta Fauzia itu, maka saya masukin ya jadi kredit gitu ya. Kredit. Ini bahan-bahannya tetap, caranya tetap gitu ya. Nah, ini, hasil repost nih berarti ini teman-teman. Maka ini delete aja. Bawahnya karena saya punya cadangan saya udah melakukan riset, hashtag gitu ya, kemudian saya save, di Viral ini ada fiturnya gitu ya, tinggal di-save aja, kemudian saya tinggal pilih nih, eee, hashtag-hashtag yang memang, bisa bisa mendatangkan viral. Biasanya kalau udah viral gitu hashtag-nya saya save gitu ya teman-teman ya. Nanti saya namain, ini hashtag-nya udah pernah viral. Jadi, next-nya itu akan saya ulangin lagi dengan hashtag yang sama gitu ya. Nah, kayak gini, kemudian caption ini juga yang tadi saya bilang gitu ya, ini ada like, comment, tag, repost itu adalah memancing orang untuk melakukan, like atau komen atau nge-tag orang lain atau repost gitu ya. Kalau di sini saya concern-nya biar apa? Biar mereka follow akun saya. Biar mereka follow akun saya. Jadi begitu dia lihat konten, dia ngelihat konten, dia lihat bahan-bahannya, caranya, di sini ada follow, dia lakukan follow gitu ya.
Kemudian di sini adalah ya tadi nih apa referensi akun saya yang lain karena ini strategi saya multi account. Ini juga bisa Anda lakukan gitu ya untuk untuk dia bisa dapat update dari konten yang akan kita buat. Nah ini karena saya udah nge-save beberapa hashtag gitu ya, tinggal cari hashtag yang spesifik aja di sini. Ubah aja 3 di depannya gitu ya. Apa jagung misalkan. Manis. Nah ini teman-teman harus jeli ya teman-teman ya. Anda bisa juga riset lagi kira-kira jagung manis ini misalkan, ini saya pakai jagung manis, konten yang masuk viral atau top post-nya itu apa, yang video atau yang gambar. Kalau misalkan mayoritas dari top post-nya adalah video gitu ya, Anda bisa pakai karena konten Anda video. Tapi kalau misalkan mayoritas dari kontennya adalah gambar gitu ya, baiknya jangan dipakai teman-teman. Karena apa? Karena konten Anda video. Kenapa harus seperti itu? Karena potensi konten Anda viral akan semakin kecil gitu ya. Kecuali kontennya isinya video yang viral semuanya, Anda bisa pakai. Jagung manis. Kemudian ubah aja lagi nanti yang berkaitan dengan jagung. Tiga hashtag di depan. Udah selesai, udah tinggal post aja gitu ya. Sesimpel itu. Oke, gitu terus kemudian oh ya gimana caranya nge-save gitu ya. Kalau saya nge-save biasanya pakai kalau saya pakai manual gitu ya, saya pakai save from. Ini gitu. Kontennya kita klik aja gitu. Kemudian kita copy link. Copy link masukin aja di sini. Oke, enter. Nah, ini udah keluar kan. Tinggal download. Begitu download, masukin download, kamu re-upload lagi gitu ya. Kemudian caption-nya dia kamu copy paste aja di sini. Nanti kamu ubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan kayak tadi. Gitu. Kalau cara-caranya manual, gitu ya. Kamu copy paste nanti buat manual. Sesimpel itu gitu teman-teman ya. Nyari konten yang berkaitan dengan apa yang kira-kira akan viral gitu ya. Nah tadi yang saya bilang kalau misalkan kita riset hashtag, kemarin saya udah jelasin juga sih. Misalkan contohnya hashtagnya resep mudah gitu ya. Kira-kira resep mudah ini yang lebih potensi apa nih untuk untuk jadi viral gitu ya. Kita lihat aja top post-nya. Mayoritas apa dia? Video atau gambar atau gambarnya carousel, single picture atau carousel ya. Kalau ini videonya ada 1, kemudian 2, cuma 3 teman-teman. Cuma 3 Maaf, Pak. ya. Itu yang tulisan itu saya pernah coba tapi nggak bisa di-copy tuh, Pak. Tulisan yang mana? Tulisan yang tadi kayak yang di tampilan viral itu, Pak. Ini? Kan itu ada yang nah itu, Pak, kayak gitu-gitu sampai bawah itu nggak bisa di-copy, Pak. Bisa nih, saya bisa copy. Kalau pakai handphone mungkin rada sulit kali. Ini tinggal Ctrl C aja langsung. Entar tinggal Ctrl V gitu. Baik, Pak. Bisa, harusnya bisa di-copy. Nah, saya balik lagi teman-teman. Nah, ini kan untuk hashtag resep mudah gitu ya. Videonya cuma ada 3 gitu ya. Sementara sisanya 6-nya adalah gambar. Makanya saya sarankan kalau Anda pakai hashtag-nya resep mudah, maka yang Anda posting adalah single picture kayak gini, single picture. Viewer-nya sedikit gitu ya. Tapi potensi konten Anda viral semakin besar gitu. Tapi kalau saya lebih senang kalau posting itu adalah video gitu karena interaksinya banyak gitu ya. Karena kalau udah viral kayak tadi konten saya itu masuk viral di atas 100.000 gitu ya. Biasanya patokan saya kalau udah di atas 100.000 itu masuk viral, itu udah diemin aja gitu ya teman-teman ya. Kayak gini misalkan nah ini ya, konten saya nih. Ini kan udah viral nih ya. Ini viral saya posting 7 hari yang lalu gitu. Nah, begitu postingan kita masuk viral gitu ya, Anda jangan pakai dulu nih hashtag yang serupa gitu ya.
ini di mute dulu lah, Anda pakai hashtag yang lain. Gitu. Karena apa? Karena saya pernah nyobain gitu ya, begitu konten saya viral, kemudian saya pakai hashtag yang sama beberapa hari kemudian gitu ya. Ternyata konten saya yang udah terlanjur viral ini jadi turun gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngerasain viralnya lebih lama gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia udah viral kayak gini, udah saya diemin dulu aja. Sampai memang di notifikasi saya udah sepi gitu ya. Udah sepi komentar, like gitu ya, atau follow gitu ya. Baru saya akan melakukan akan ngambil posting konten dengan hashtag yang serupa gitu ya. Jadi kalau selama dia masih banyak ngasilin traffic, ya itu diemin aja dulu, biarin habis dulu. Ini udah 7 hari saya masih diemin aja, saya nggak posting dengan konten yang sama, gitu. Dengan hashtag yang sama. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah ini strategi multi account. Ya ini tugas teman-teman yang kemarin kan, akun IG dibuat, pilih specific niche, bikin namanya sesuai dengan topiknya gitu ya, sesuai dengan niche-nya, kemudian usahakan namanya jangan terdiri dari 3 kata, usahakan maksimal 2 kata, syukur-syukur bisa 1 kata gitu ya. Kemudian pilih jenis postingan, tadi saya udah jelasin cara Anda milih jenis postingan gitu ya. Cari postingan yang viral aja gitu ya. Yang udah viral kita repost aja. Nah, berkaitan dengan repost, teman-teman harus waspada ya, teman-teman. Ada beberapa konten yang memang nggak suka kalau kita repost gitu ya. Biasanya ada di note-nya, kalau Anda mau repost harus follow dulu, mending lupain aja gitu ya. Di skip aja, cari konten-konten yang lain. Atau dia udah state gitu ya, dia nggak suka kalau kontennya di repost, ya udah cari konten yang lain. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena bahaya potensinya teman-teman kalau misalkan dia nggak suka, dia report akun kita gitu ya, sebagai spamming atau sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya, di Instagram, boleh jadi nanti Instagram kita akan kena shadow ban gitu ya. Shadow ban itu akunnya ada, eksis, postingannya tetap ada, tapi yang nge-view sedikit gitu ya, yang ngelihat cuma sedikit. Kemudian yang follow nggak ada gitu ya. Kemudian yang komentar juga nggak ada gitu. Itu shadow ban. Yang lebih parah lagi kalau akun kita ditutup gitu ya. Kalau misalkan ada kerjanya ternak akun gitu ya, ternak akun tuh bikin akun yang banyak, kemudian Anda besarin, begitu besarin dijual gitu. Nah, itu jadi kerugian gitu ya. Anda udah besarin konten berbulan-bulan gitu ya, kemudian begitu follower banyak, ternyata ditutup sama Instagram. Itu sayang gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik cari konten yang lain. Syukur-syukur Anda bisa buat konten sendiri ya, sebagai konten kreator. Kalau Anda terbiasa bikin konten, terbiasa dengan Photoshop gitu ya, atau editing video, ya, silakan aja Anda buat konten sendiri. Caranya gimana buat konten? Cari aja di YouTube gitu ya. Atau cari di TikTok. Kalau Anda nggak mau capek, sebenarnya dulu saya pernah lakuin nyari di TikTok gitu ya. Saya buka akun TikTok, di TikTok itu cuma download konten aja. Download konten, nanti saya repost lagi di Instagram. Dan saya sebutin kontennya dari TikTok gitu ya. Nama akunnya siapa gitu ya. Itu strategi paling mudah teman-teman untuk menyiasati kalau misalkan yang di Instagram udah topik yang sesuai dengan Instagram kita, kontennya udah mulai tipis ya teman-teman. Itu kita cari konten dari TikTok. Atau kita bisa cari konten dari YouTube. Gitu. YouTube itu banyak teman-teman. Durasinya panjang, nanti Anda bikin singkat ya. Anda bikin singkat di bawah 1 menit gitu. Nah itu bisa jadi satu konten lagi. Nanti begitu Anda posting, kemudian Anda tulis editingnya adalah Anda pribadi, kemudian nanti disebutin sumbernya YouTube-nya di mana gitu ya. Nah, Anda itu udah termasuk sebagai konten kreator gitu ya. Nanti begitu ada orang repost konten Anda gitu, maka nama Anda akan selalu dibawa gitu ya di hasil repostannya gitu. Seperti itu. Jadi potensinya lebih besar sih untuk konten kreator. Oke.
Kemudian lakukan research mandiri, gunakan fasilitas search di Instagram yang tadi buat nyari potensial hashtag atau buat nyari potensial konten yang kira-kira akan viral gitu ya. Nah, sesuaikan dengan konten terbanyak dari hasil riset tadi saya bilang gitu ya. Cari yang orang udah banyak view gitu ya, udah 100, patokan saya biasanya 100.000. Jadi kalau kontennya udah masuk 100.000 ke atas saya akan repost. Tapi kalau dia 100.000 ke bawah tergantung nih, saingannya masih ada nggak? Kalau saingannya nggak ada, ya udah terpaksa saya repost juga gitu ya. Biar apa? Biar konsisten dan yang berikutnya Anda harus posting apa, konsisten ya. Jadi tiap hari itu Anda harus posting gitu ya. Jangan sampai Anda posting sekarang, 5 video gitu ya, kemudian Anda posting lagi sebulan lagi atau seminggu lagi Anda posting lagi buat 5 video. Itu kurang efektif gitu. Lebih baik Anda posting sehari 1 video, tapi konsisten gitu ya, tiap hari Anda posting. Nah, itu juga, akan baik secara algoritma di Instagram-nya itu. Atau, Anda posting sehari 2 video. Kalau yang saya lakukan adalah posting untuk satu akun itu sehari 2 video gitu, saya posting tiap hari. Kemudian, cari jam-jam yang memang, tepat atau cari jam yang waktu peak dari follower Anda gitu ya. Begitu Anda posting, maka potensial Anda mendapatkan follower akan semakin besar. Nah, ini tadi riset konten gitu ya. Top post. Nah, ini tadi yang udah saya jelasin interaksinya. Gimana cara naikin interaksi adalah spam like, spam komen gitu ya. Spam like juga Anda bisa, teman-teman. Jadi di sini Anda ada tools gratisan ya, teman-teman ya. Ada namanya Everliker. Cuma waspada teman-teman kalau Anda pakai tools-tools yang gratisan ini, jangan terlalu ekstrim ya, menggunakannya gitu ya. Ini kalau di sini, nah ini dia bisa kita atur nih. Jadi dia, Everliker ini melakukan, spam like. Jadi spam like kepada siapa? Kepada, konten-konten yang kita kehendaki gitu ya. Kalau di sini kita bisa atur gitu ya, kita melakukan spamnya di jam berapa aja, kemudian, speed-nya berapa gitu ya. Kemudian apalagi ya kemarin, hashtag-nya di mana ya? Nah, ini juga sebenarnya bisa diatur nih teman-teman, berdasarkan apa? Berdasarkan, hashtag ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai hashtag misalkan makanan gitu ya, ini makanan, dia posting menggunakan hashtag makanan gitu ya, nanti di Everliker itu kita bisa set nih, saya lupa setnya di mana. Di Everliker itu kita bisa set hashtag-nya makanan, begitu dia ada orang posting tentang makanan kayak gini, most recent-nya ini, maka si Everliker-nya ini akan otomatis memberikan like kepada apa? Kepada konten-konten yang menggunakan hashtag makanan. Fungsinya apa sih? Kita melakukan like gitu ya, kita melakukan spam komen ke niche-niche yang serupa gitu, ke topik-topik yang serupa dengan, Instagram kita. Fungsinya adalah, buat naikin traffic juga di Instagram kita ya teman-teman. Jadi begitu kita melakukan like, boleh jadi nanti orang yang kita nge-like dia akan balas, nge-like konten kita gitu. Syukur-syukur dia bisa, follow akun kita gitu. Yang kemudian, spam komentar juga gitu. Ada tools-nya juga spam komentar, kalau spam like itu Everliker, kalau komentar saya lupa. Saya nggak pakai, tools untuk spam komentar. Kalau selama saya bangun akun saya nggak pernah ngelakuin spam like atau spam komentar sih, teman-teman. Tapi, boleh juga kalau Anda mau lakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda pakai tools untuk spam komentar ini, potensi fraud-nya akan semakin besar. Karena apa? Karena, kata-kata yang Anda, masukkan sebagai komentar itu akan sama gitu ya. Nanti boleh jadi Instagram akan detect itu sebagai spam gitu ya. Anda misalkan dalam satu hari komen 100 komentar gitu ya dalam satu hari, dan kata-katanya sama dan itu boleh berpotensi, menimbulkan fraud
dan nggak baik untuk akun Anda gitu ya. Biasanya kalau Anda mau aman ya lakukan manual komen atau manual spam. Cuma dibatasi juga, jangan misalkan di 1 jam itu Anda langsung babat gitu ya 100 komentar atau 100 like gitu ya. Di jeda-jeda aja gitu ya. Berapa like, berapa komentar yang Anda lakukan di 1 jam, misalkan 10 atau 25 gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan follow unfollow. Nah, ini yang saya lakukan waktu di awal, waktu akunnya masih 0 gitu ya. Untuk ngejar apa? Untuk ngejar ke 100 follower. Biasanya saya akan melakukan follow unfollow. Efektif nggak? Banyak orang bilang nggak efektif. Tapi kalau menurut saya gitu ya, untuk 100 follower pertama itu efektif, teman-teman. Untuk melakukan follow unfollow. Jadi setiap hari itu saya akan follow kalau akun saya masih 0 gitu ya. Ya, jadi saya punya beberapa akun. Nah, inilah. Nah, akun saya masih 0 nih, teman-teman ya. Oh, sudah ada 1. Nih, akun saya masih 0 nih, gimana cara saya ningkatin follower bisa sampai 100? Ya udah, yang saya lakukan adalah follow akun-akun yang potensi akan memberikan fallback ke saya. Biasanya yang saya follow adalah akun-akun yang dengan follower-follower yang masih kecil gitu, yang 100, yang 200 gitu. Saya akan follow. Tiap hari itu saya biasa follow sekitar 25 sampai 40 gitu ya. Saya jeda teman ya. Nah, saya bagi 2, misalkan 1 jam pertama saya follow 20 orang gitu, 1 jam berikutnya saya follow lagi 20 orang gitu ya. Itu kan saya lakukan gitu sampai jumlah follow saya mau follow orang sampai 300 follow gitu ya. Saya udah 300 follow, saya lihat dari 300 itu siapa yang fallback saya gitu ya. Maka orang-orang yang fallback saya akan saya maintenance nih, saya akan pelihara dulu gitu ya. Yang nggak fallback gimana? Ya saya unfollow gitu ya. Jadi saya dapat 300 gitu ya, saya follow 300 orang gitu ya, follow 300 akun, nanti selama 1 minggu saya tunggu dia untuk fallback saya. Kalau dia nggak fallback gitu ya, saya unfollow. Kemudian sampai itu saya dapat 100 gitu, 100 follower, maka yang saya lakukan apa? Ya udah, saya akan berhenti follow orang. Saya fokus kepada posting viral content gitu ya, konten-konten yang viral. Saya fokus di hashtag dan segala macam yang tadi saya udah jelasin. Terus gimana nih orang-orang yang udah saya follow? Ya saya diemin dulu gitu ya. Nanti begitu follower saya udah naik, udah sampai 1.000 lebih, 1.200, maka orang-orang yang saya follow ini akan saya unfollow secara eee, nggak ekstrem ya. Biasanya kalau misalkan kalau saya dapat follow 200 gitu ya, per hari saya unfollow 20 atau per hari saya unfollow 5 gitu ya. Tiap hari saya unfollow 5 5 5 sampai dia sampai nggak ada lagi yang saya follow gitu ya. Kecuali apa? Kecuali akun yang saya punya gitu ya. Kayak ini. Oke. Nah, ini kan saya following-nya cuma 8 ya, dan 8 ini adalah akun-akun saya semuanya kebanyakan. Ini akun-akun saya yang saya masukin ya. Dulu saya melakukan follow juga ya ke yang lain gitu ya. Jumlahnya ratusan, begitu udah di atas 1.000 follower saya gitu ya, ya udah saya akan nyicil gitu ya, nyicil untuk ngurangin follower saya. Saya melakukan unfollow. Tiap hari biasanya saya lakukan 5 unfollow akun gitu ya. Ya, follow unfollow. Yang ketiga adalah spam komentar. Spam komentar yang tadi saya jelasin ya di konten saya yang viral ini. Ini saya spam komentar ini di postingan saya pribadi. Ini spam komentar. Kalau saya lagi lagi banyak waktu gitu ya, saya mancing dia untuk interaksi. Tapi kalau saya lagi nggak punya banyak waktu, ya udah saya kasih komentar biasa aja gitu, kasih love gitu ya, kasih kasih komentar apa gitu ya. Ya ginilah. Oke, kemudian
kolom komentar. Nah ini hashtag, yaitu teman-teman yang sudah saya anjurkan sekitar 15-25. Cuma nanti kalau follower Anda sudah, ini kayak saya nih, nah ini kalau misalkan 10.000 nih nggak lama lagi nih, menurut saya nih. Nanti beberapa hari lagi 10.000, saya akan mulai main di apa, di hashtag-hashtag yang besar ya. Kalau sebelumnya saya hashtag-nya di bawah 100.000 gitu ya, maka dengan adanya follower saya udah sampai 10.000, maka saya akan main di hashtag-hashtag yang ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu. Atau main di beberapa hashtag yang udah jutaan misalkan. Di yang jutaan ini paling saya ambil nggak banyak ya, 3 aja. Yang ratusan ribu yang mayoritas gitu ya. Itu lebih efektif. Tapi nanti kalau misalkan follower saya udah mendekati 100.000 atau udah 50.000 gitu ya, saya udah akan mengurangi hashtag gitu. Biasanya saya akan lakukan hashtag yang spesifik tentang konten yang saya posting, kayak tadi ayam gitu ya. Saya kasih hashtag tiga hashtag aja, misalkan konten ayam ditambah hashtag yang berkaitan dengan nama akun kita. Hashtag. Oke. Ini riset mengenai hashtag gitu ya. Nah ini buat follower yang di bawah 1.000 gunakan hashtag yang di bawah 20.000 ya. Tapi kalau misalkan di atas 1.000 Anda bisa gunakan yang di bawah 100.000 gitu ya. Karena apa? Karena untuk meminimalisir jumlah pesaing dari hashtag yang kita gunakan gitu ya. Ya gunakan 1 sampai 2 hashtag yang mencirikan dengan akun Instagram Anda. Tapi kalau udah puluhan ribu gitu ya, udah 50.000 gitu ya, udah hashtagnya jangan terlalu banyak hashtag, jadi nggak efektif juga. Hashtag itu efektif untuk akun-akun yang follower-nya kecil. Tapi kalau follower udah banyak, nggak terlalu efektif gitu. Apalagi akun Anda nanti udah 100.000 gitu follower-nya, maka saran saya udah nggak perlu hashtag lagi gitu ya. Hashtag-nya cukup hashtag yang berkaitan dengan akun Instagram Anda gitu ya. Jadi nama akun Instagram Anda apa gitu ya, ya udah Anda pakai hashtag itu aja. Gitu ya. Nah ini waktu postingan, sesuaikan waktu postingan di saat peak target follower Anda, jangan terlalu banyak postingan melakukan postingan di Instagram. Jadi jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Anda sehari posting 10 postingan gitu ya. Nggak efektif juga teman-teman. Apalagi Anda menggunakan hashtag yang sama berkali-kali, itu juga nggak efektif. Malah Anda akan terkena shadow ban nanti. Anda pakai hashtag yang sama, Anda gunakan berhari-hari gitu, tiap hari Anda posting dengan hashtag yang sama, maka potensi akun Anda akan masuk fitur jelajahnya Instagram itu akan semakin kecil, maka peluang Anda dapat konten viral akan semakin kecil. Itu jadi jangan Anda lakukan. Jadi tiap hari Anda harus ganti hashtagnya, tiap postingan harus ada variasi hashtagnya, gitu, teman-teman. Jangan terlalu banyak posting. Biasanya sehari 2 kali aja cukup. Anda juga bisa review. Ada beberapa tools yang digunakan bisa mereview postingan Anda gitu ya tiap hari. Anda dapat berapa follower gitu ya. Kemudian ini jam-jam aktifnya nih. Kemudian average like-nya gimana. Gitu. Nah ini tools pembuatan konten teman-teman. Anda bisa pakai yang pertama kamera gitu. Kamera saya rasa mayoritas dari Anda punya handphone, pasti handphonenya ada kameranya juga ada clear gitu ya. Kalau Anda pergi kemanapun gitu ya, karena Anda akan mau optimasi Instagram Anda, maka lakukan pengambilan gambar atau lakukan perekaman gambar sebanyak mungkin gitu. Karena itu aset Anda. Jadi kalau saya biasa travel gitu kemanapun gitu, saya pasti bawa kamera dan saya akan rekam apapun ya. Nanti begitu masuk, begitu dapat gitu, selesai travel gitu, ya udah saya kumpulin aja di hard drive. Itu akan berguna suatu hari nanti gitu. Nanti saya misalkan saya mau presentasi nih, temanya tentang lingkungan misalkan, ya udah saya ambil dari gambar itu gitu. Nanti saya edit lagi pakai Photoshop atau apa gitu. Yang kedua adalah
Anda bisa Photoshop gitu ya. Itu ada nilai poin plusnya ya bagi Anda yang mau jadi content creator. Atau Anda nggak bisa Photoshop nih, ya udah nggak ada masalah, Anda bisa pakai canva.com gitu ya. Saya banyak juga desain pakai Canva. Jadi mungkin mayoritas dari Anda udah ada yang pakai juga ya canva.com. Jadi Anda tinggal registrasi aja gitu ya, pakai akun email Anda dan ini free teman-teman. Cuma ada beberapa gambar-gambar yang memang premium ya, jadi Anda harus bayar. Tapi selama saya menggunakan Canva, saya nggak pernah gunakan yang gambar-gambar premium. Jadi saya mix saya mix aja gitu ya. Stok gambar saya, kemudian apa yang diberikan di Canva ini yang gratis-gratis gitu ya. Nah ini gambar-gambar ini saya bikin di Canva gitu ya. Ini kayak ucapan selamat hari raya juga saya bikin di Canva. Kemudian nih thumbnail buat YouTube juga saya buat di Canva gitu. Di sini lengkap fitur-fitur ya teman-teman ya. Ada buat sosial media, Instagram post, Facebook, YouTube, LinkedIn banner gitu. Invitation buat personal, buat bisnis, marketing, education, trending, segala macam gitu ya. Ini simple teman-teman toolsnya kayak gini. Kemarin saya semalam ada event juga untuk live gitu ya. Saya harus buat invitation-nya nih buat promoin acara saya nih semalam misalnya. Maka ya saya buat aja nih kayak gini. Ini saya buat dari Canva. 50. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini murni Canva nih, teman-teman. Nggak murni Canva sih, ada beberapa. Nah, ini gambar-gambar yang belakangnya nih, kayak gambar peta dunia, kemudian ada gambar chartnya, karena eventnya adalah pasar modal gitu ya. Maka saya harus cari nih gambar-gambar ini. Saya cari di mana? Cari dari freepik.com. Ini freepik.com. Anda cari apa gitu ya? Anda cari gambar apa? Buat desain undangan itu, misalkan Anda butuh gambar apa? Kemarin saya butuh gambar world map gitu ya, peta dunia. Ya udah, saya cari aja world map. Ya, world map. Cari deh. Udah masuk, sudah dapat nih peta dunia pilihannya gitu ya. Ini gratis-gratis. Kalau yang ada ada tropinya kayak raja nih kayak gini nih, ini berbayar teman-teman. Baiknya Anda nggak usah ambil, cari yang gratisan aja. Gitu ya. Ini, saya juga cari yang gratisan. Mana? Nah ini kan konten saya nih tadi. Terus kemudian apa yang saya lakukan supaya kelihatan ini beda gitu ya, dengan yang ada di Freepik gitu ya. Saya download, kemudian saya hilangin background-nya teman-teman. Gimana cara ngilangin background-nya ya? Pakai remove.bg. Remove.bg gitu ya. Tinggal kita upload aja tuh image-nya yang kita download gitu ya. Silakan apa ya? Nah, coba yang mana? Ini ya. Ini akan ngilangin background dari kayak gini. Tuh kan, background belakangnya hilang. Dia dapat yang depannya aja gitu ya. Nanti udah selesai baru kita upload di Canva gitu ya. Kita upload, background-nya udah hilang nih, ini kan background-nya hilang, background-nya. Ya udah, kita upload. Kemudian gimana cara kita nyari background-background yang bagus gitu ya. Ya udah, ini kan mereka ada stok nih di Canva. Ya udah, ambil aja nih. Kayak gini saya ambil background belakangnya doang. Background belakangnya gitu. Ini saya hilangin. Ini saya copy background belakangnya, Ctrl C, ini Ctrl V gitu. Jadi, kemudian udah tinggal masukin aja sini. Satu aja. Tinggal disesuaiin aja, di drag aja. Nah, simple banget. Kalau Anda nggak bisa desain, nggak bisa Photoshop, ya ini bisa dipakai. Nah, udah masuk gitu ya. Kalau kurang atas, naikin. Sama kasih chartnya. Nah, udah tinggal diatur. Nah, gitu. Anda mau lihat misalkan, wah saya mau chartnya jadi di belakang, ya udah. Ini di klik kanan gitu ya. Send backward gitu ya.
Jadi kalau misalkan dia tabrakan dengan map-nya, maka map-nya yang paling atas gitu ya. Jadi chartnya ketutup gitu. Ya udah tinggal masukin teksnya gimana ya udah tinggal kita cari aja nih format-format teks yang kira-kira cocok buat desain kita. Misalkan nih saya ambil kemarin ini. Kita klik aja gitu ya. Lihat-lihat aja. Saya mau ngambil yang apa? Font desain gratisnya aja nih. Ya udah. Udah pakai ini. Ini tinggal tarik aja. Tarik. Kemudian disesuaikan aja nih misalkan nih. Biar tulisannya rata ya. Nah, gini. Kita kasih tengah. Nah, tengah. Udah. Kemudian kita cari warna yang sesuai nih. Biar apa? Biar match dengan background yang ada. Kita coba-coba aja warna. Kemarin saya dapat ini. Nah, udah masukin desain grafis. Ntar kita tambahin teks-teksnya aja. Jadilah invitation-nya kayak gini. Gitu ya. Nah, ini gimana cara masukin picture-nya? Ini udah ada formatnya udah gampang ya, teman-teman di sini. Nah, kita cari yang elemen background. Elemen. Oh ya. Templates. Nah, ada. Nah, ini bisa masukin grafik juga gitu ya. Ini ada fiturnya nih, teman-teman. Sebenarnya nggak nemuin tadi. Biasanya saya copy aja langsung. Nanti tinggal modelnya kayak gini dia. Kita paste gitu ya. Ini picture orangnya bisa diganti ya, teman-teman. Sekarang diganti apa? Ganti ini ya. Tinggal drag and drop aja. Masukin sini. Nah, udah berubah sendiri. Simple ya, teman-teman ya. Kayak Canva. Nanti tinggal disesuaikan aja. Jadilah gambar seperti ini. Udah jadi satu konten nih, teman-teman. Ini adalah original karya Anda gitu ya. Remove BG, Camtasia. Kalau Camtasia berbayar gitu ya, editing video itu berbayar. Kemudian InShot, kalau teman-teman nggak punya editing video gitu ya, nggak mau bayar, nggak mau pakai Camtasia, pakai InShot bisa edit di handphone Anda gitu ya. Anda lagi perjalanan naik angkutan umum, Anda bisa ngedit, itu lebih simple ya. Atau Anda pakai gratisan dari bawaan laptop gitu ya. Kalau ini saya pakai gratisan dari bawaan laptop, ini saya pakai iMovie. Gratisan juga nih. Dan nggak ada watermark-nya ya, teman-teman. Ada beberapa software ngasih gratisan, tapi dia ada watermark-nya. Nah, ini kayak gini. Macam-macam lah. Nah, saya buat. Saya udah tinggal edit gini aja. Nanti saya masukin gitu ya. Jadilah dia satu konten kayak gini. Kalau kita review ya. Nah, ini jadi satu konten. Ini kalau Anda mau posting di Instagram ya berarti kontennya less than 1 minute ya, teman-teman. Kurang dari 1 menit, tapi kalau di YouTube nanti ada di atas 4 menit gitu ya. Kemudian cari di Google Image ya. Google Image juga ada bisa pakai. Gimana cari di Google Image gitu ya. Nanti Anda bisa tarik, kemudian Anda buang aja background gitu, atau Anda remake lagi gambarnya. Cuma waspada nanti ada hak right dari gambarnya masing-masing, teman-teman. Itu harus diwaspadai karena potensial ke depannya bisa Anda bisa dituntut gitu ya.
Jadi kalau saran saya gunakan stok gambar yang ada di Canva, ada di Freepik gitu ya. Ada Canva atau Freepik yang gratisan, itu bisa Anda ambil, kemudian ada edit lagi. Gitu. Kalau nggak ada juga, baru cari di Google Image. Gitu ya. Itu terakhir option terakhir. Tapi saya biasanya nggak sampai pakai Google Image, saya sampai biasanya di Canva atau di Freepik aja. Sisanya udah saya edit sendiri atau saya punya stok gambar sendiri gitu. Atau Anda juga bisa beli dari orang gitu ya. Saya beli juga, saya punya stok ada ribuan gambar gitu ya, ribuan desain gitu. Itu saya beli, harganya nggak mahal gitu ya. Saya cuma 150.000, saya dapat ribuan picture. Itu lumayan juga. Oke, sampai di situ aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya untuk pertemuan kali ini apa ya pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan shadow ban? Oke, teman-teman, silakan nanti Anda jawab di YouTube-nya gitu ya. Kemudian tugas dan kuisnya nanti akan saya umumkan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.